Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini seperti biasa, baiklah terlebih dahulu kita menerima santapan rohani kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Dalam bahasa Bataknya, Nunga tung takas uboto luhut nabinahen nidebata. Ido nahot ro di saleleng lelengna. Dang tarbaen jolmai manambai tusi. Manang mangurui siani. Dibahen debata pesongoni asa mabiar jolmai mida ibana. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengimani bahwa banyak perbuatan Tuhan yang telah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita melihat kembali setiap proses yang kita jalani hingga tiba pada saat ini, tentu tidak hanya satu atau dua peristiwa yang kita bisa lalui. Tapi sudah banyak peristiwa yang bisa kita lalui. Bahkan di tengah-tengah peristiwa itu, kadang suasana hati dan pikiran kita juga terus berubah di tengah mengalami peristiwa yang kita hampiri itu. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, atau bahkan ada beban yang begitu berat, atau ada begitu sukacita yang luar biasa yang bisa kita lihat di tengah-tengah peristiwa yang kita jalani ini. Kita mungkin melihat bahwa itu berangkat dari setiap perbuatan yang kita bisa lakukan di dalam proses yang kita bisa jalani. Tapi sadarkah kita bahwa proses demi proses yang bisa kita lalui hingga pada saat ini itu adalah perbuatan Tuhan. Dan sadarkah kita bahwa jika dimintakan kepada kita proses yang seperti apa yang harus kita lalui, mungkin kita akan berkata bahwa proses yang ingin kita lalui itu lebih bagus selalu dalam jalan yang dipenuhi sukacita. Tapi kenapa jalan yang kita lalui itu selalu berbeda-beda, yang membuat kita dalam memaknai setiap peristiwa itu mengakui bahwa ada Tuhan yang telah berbuat di tengah-tengah itu semua. Marilah kita lihat, Bapak Ibu, bahwa dari awal dan bahkan saat di akhirnya nanti, tentu Tuhan yang menetapkan segalanya. Tentu Tuhan yang telah mengaturkan segalanya. Tentu Tuhan yang telah merencanakan segala sesuatunya. Oleh sebab itulah di saat kita telah mengetahui dan mengimani bahwa Tuhanlah yang telah menetapkan segalanya, maka tidak ada hal yang perlu kita paksakan dari diri kita untuk mengubah proses yang bisa kita lalui dan hampiri di tengah-tengah hidup kita ini. Hanya sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, maka yang terlebih utama yang kita harus bisa pegang di dalam iman kita adalah pengharapan kita tetap hidup untuk bisa dengan setia tetap menerima segala perbuatan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Baik suka atau duka, kita pakai pengharapan yang hidup itu dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam pengharapan itu, maka kita yakin bahwa kita akan bisa menjalani setiap proses yang kita bisa lalui di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat orang telah betul-betul percaya di dalam Yesus Kristus dan mengandalkan pengharapan itu, maka perbuatan dan segala yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita
tentu akan dimaknai dengan sukacita. Tentu tidak akan mudah lagi dimaknai dengan kesedihan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan ketakutan untuk menjalani setiap waktu demi waktu. Itulah sebabnya saat ini saya melalui firman ini ingin mengatakan kepada kita semua, jangan pernah berhenti di dalam pengharapan. Ingatlah perbuatan Tuhan. Ingatlah Dia yang begitu besar, yang mampu berbuat segala sesuatunya untuk hidup kita. Dan ingatlah, tidak ada hal yang kita perlu paksakan dari diri kita untuk berbuat di tengah-tengah apa yang kita harapkan. Tapi saat kita dengan pengharapan yang hidup itu, dan kita bawakan di setiap doa kita untuk meminta kepada Tuhan, maka yakinilah Tuhan akan berbuat yang lebih dan bahkan menuntun kita kepada sukacita, sehingga itu semua membuat kita merasa bahwa Dialah yang penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan untuk berbuat dan menetapkan segala sesuatunya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari hari ini kita terima segala perbuatan Tuhan yang menuntun dan membuat kita bisa terus berharap bahwa segala aktivitas kita pada hari ini Tuhan akan berbuat yang baik. Dan Tuhan akan menetapkan segala sesuatu yang baik sehingga kita selalu bisa dipenuhi sukacita. Dan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.